Halo semuanya, selamat datang di podcast Himaliskal. Nah, bareng lagi bersama aku Ajeng. Dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng tiga mahasiswa yang super keren banget. Karena apa? Karena mereka-mereka ini baru saja berhasil membawa pulang juara di dalam kontes yang bergengsi. Apalagi kalau bukan kontes robot Indonesia dan kontes kapal Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam lagi, mungkin kita kenalan lebih dulu kali ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah. Selamat malam teman-teman rekan-rekan Himaliskal. Kenalkan, nama saya Yusibius Persayarmadi. Teman-teman bisa dipanggil Yus. Kemudian saya dari kelas D4PE5B, semester 5. Kemudian asal dari Palembang dan saya di sini sebagai perwakilan mahasiswa yang mengikuti kontes kapal Indonesia. Dari kakaknya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mustafa, dari biasa dipanggil Fuad, dari D3 PE 3B semester 3. Dan bersama dengan Mas Yus dari perwakilan teman-teman dari perwakilan kontes kapal Indonesia dari KMBSC. Oke, kalau aku sendiri namaku Ahmad Turi Ahdan dari PE 4D4PE 5B angkatan 2022. Aku di sini dari salah satu mahasiswa PE yang mengikuti UKM MRC, terutama di divisi kontes robot Indonesia divisi bawah air. Oke, jadi di sini kita udah bareng Kak Yus dan Kak Fuad dari divisi kapal ini ya, kontes kapal Indonesia. Terus ada Kak Luki dari divisi kontes robot Indonesia. Oke, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Yus sama Kak Fuad. Jadi apa sih yang ngebuat Kak Yus sama Kak Fuad ini tertarik sama bidang kontes kapal? Sebenarnya Fuad, mungkin Fuad saya. Le. Cerita perihal vegan ya teman-teman. Jadi sebenarnya awalnya itu saya tidak tahu menahu perihal adanya kontes kapal Indonesia. Soalnya kan dulu namanya kontes kapal cepat berawak ya, KKC. Tahun ini diubah jadi KKI. Nah, cerita awalnya itu ketika ada open recruitment lomba Hidden Icon 2024 yang diadakan sama kampus ITS. Nah, dari sana saya mulai terbawa arus sehingga akhirnya bisa ngulik, bisa dikasih tahu sama kating-kating di WST perihal serangkaian lomba dalam satu tahun itu ada apa aja, termasuk KKI 2024 nanti. Nah, jujur kenapa saya ikut KKI ini, saya tidak berharap lebih karena ya hitungannya saya sebagai member baru di WST, baru join sekitar semester 4 kemarin. Jadi harapan untuk ikut dan terpilih menjadi anggota KKI itu kecil, tapi tiba-tiba bulan 3 atau 4 2024 kemarin masuk grup sebagai anggota di divisi elektrik dan kontrol pada kontes kapal Indonesia. Kurang lebih seperti itu background-nya. Kalau dari Kak Fuad sendiri? Boleh diulang pertanyaannya? Jadi apa sih yang membuat Kak Fuad ini tertarik sama bidang yang Kak Fuad tekuni saat ini? Gitu. Kalau yang tertarik sih sebenarnya enggak ya, kayak itu pun juga kayak dulunya juga nggak tahu kalau ada KKI kan. Dulunya itu ikut BSC pas dari maba itu kan, tahunya juga dari UKM Expo kayak itu. Nah, terusan ke BSC ikut arus, ikut awal lomba pertama itu sebenarnya bukan KKI ini, ada Komet yang diadakan berkaitan sendiri dari Matek. Nah, terus setelah ikut Komet terus di kayak diajak pengurus dari WSC itu sendiri itu ikut KKI ini. Oke, kalau untuk Kak Luki sendiri? Oke, kalau sebelumnya aku buat apa itu tentang KRI sendiri kan gini ya. Kalau
mungkin dari Mas Yus tadi kan eventnya kontes kapal Indonesia kan sebenarnya KKI sendiri kan baru diadakan tahun ini. Dimana kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang mirip tapi baru ganti nama. Kalau di aku sendiri ada kontes atau event tahunan yang diadakan sama BPTI. Sama-sama BPTI yang ngadain KKI sama KRI, tapi kalau di punya aku sendiri kan KRI. Nah, kebetulan di KRI sendiri kan ada 6, kalau sekarang 6 cabang. Kalau dulu 5 kalau nggak salah. Nah, dulu sebenarnya waktu aku masih maba semester 1 belum ada kepikiran kayak buat ikut-ikut kayak lomba kayak gitu, karena ya juga namanya juga masih maba, masih belum tahu tentang apa sih kayak robotika gimana. Nah, baru waktu semester 2 itu ada apa itu kayak sosialisasi tentang KRI, di mana pada KRI tahun 2023 ada divisi baru yang namanya divisi bawah air. Nah, di situ berhubung itu divisi baru otomatis kan ada operasi tim baru. Nah, kebetulan karena emang aku dulu sebelum masuk kuliah atau belum masuk PPNS kan udah kenal robotika sedikit. Nah, otomatis ada salah satu anak cutting tahun angkatan 2020 yang rekrut aku. Nah, karena kayak yang pada awalnya aku nggak ada kayak bayangan buat ikut RI atau apa, tiba-tiba kayak wah ada kesempatan nih, akhirnya aku coba buat masuk aja. Aku udah tahu nih ya buat alasan kakak-kakak ini buat menekuni di bidang yang sekarang. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Kak, apa sih atau ada nggak sih persiapan khusus buat atau yang kakak persiapkan sebelum mengikuti kompetisi itu? Jawabannya pertama ada tentu. Yang kemudian apa persiapannya? Banyak ya. Antara lain ada persiapan ilmu pertama, kemudian persiapan materi, kemudian sama persiapan fisik. Nah, 3 ini. Yang pertama persiapan ilmu. Di sini kita mempersiapkan risetan dengan cara membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari KKC 2023 maupun KKC tahun 2022. Yang dimana pada saat itu maaf bilang termasuk kurang berhasil dalam risetan, terutama di bagian lambung sama performa. Nah, kemudian lanjut ke persiapan materi. Materi di sini tentu mencakup dana pribadi, dana makan, dana liburan. Soalnya kan pada serangkaian event berlangsung pada bulan-bulan sebelum sampai sesudah liburan semester kemarin. Jujur bagi saya yang rumahnya luar Pulau Jawa agak berat, harus terpotong liburannya, tapi nggak apa-apa. Yang ketiga persiapan apa tadi? Persiapan fisik di WC, soalnya tradisinya itu hampir tiap hari harus stay tune di camp. Yang pertama untuk bonding keakraban antara tim. Soalnya kan jujur tim kami di KKI WC sendiri baru kenal dan belum terlalu akrab, makanya banyak waktu dihabiskan untuk mengakrabkan dulu. Sementara itu dulu. Oke, mungkin dari Kak Fuad ada tambahan nggak nih dari divisi kontes kapal nih buat persiapannya? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya sih sama aja kayak Mas Yusi tadi. Ya teman-teman sedikit. Kalau dari cerita aku sendiri ini, aku kan maba ya, baru semester awal. Jadi kayak materi-materi yang didapat itu masih belum ada lah. Jadi yang disiapkan ya kayak materi-materi yang dibutuhkan untuk lomba itu tadi, kayak jenis-jenis komponen, terus jenis-jenis lambung, apa itu, nah itu yang dipersiapkan. Oke, kalau untuk Kalupnya sendiri? Ya mungkin jawabannya hampir sama kayak Mas Yus ya. Mungkin persiapannya bisa mulai dari ilmu, terutama apalagi kan punya kan divisi robot, otomatis kan apa itu sistem apa itu baik dari kelistrikan dan
mechanical dan juga apa itu sistem software atau sistem kontrolnya kan pasti lebih kompleks lagi dari kontes kapal Indonesia. Otomatis cukup banyak persiapan, apalagi juga di divisi kan baru jalan 2 tahun ini. Jadi kayak Mas yang udah dibilang sama Mas Yus tadi, dari kami apa itu belajar dari pengalaman yang Masnya yang udah, karena apa ya, di divisiku masih baru 1 tahun, jadi belum cukup banyak apa itu pengalaman atau apa itu hal-hal yang bisa diambil dari sebelumnya, karena masih baru pertama kali. Otomatis dari aku sama timku masih sifatnya apa ya, kalau persiapan itu persiapan lebih ke persiapan kayak persiapan nata apa itu. Soalnya gini, kalau persiapan itu nggak cuma keilmuan aja. Kayak Mas Yus tadi bilang, kesiapan fisik. Jadi kalau kesiapan keilmuan kan nggak semua hal yang ada di robot didapat dari kuliah. Otomatis banyak hal yang sifatnya itu kita harus nge-push diri kita itu buat cari informasi tentang robot-robot yang udah ada dari luar yang sifatnya atau dari luar kampus. Otomatis cukup menguras fisik, karena ya kalau misalkan pagi sampai sore kuliah, kita malamnya harus prepare fisik atau apa itu, intinya kita harus malamnya itu harus prepare untuk menunjang keilmuan tentang robot kita. Jadi pada dasarnya ya sama kayak Mas Yus, jadi harus persiapan di fisik dan juga ya mental buat mempersiapkan itu semua itu. Oke, nah jadi baik dari yang kontes kapal dan kontes robot ini kan tentunya punya persiapan yang udah dipersiapkan lah ininya dengan matang. Nah, tapi kan kadang ini ya Kak, apa yang udah kita persiapkan dengan kondisi di lapangan itu kan kadangkali ada yang nggak sesuai gitu. Nah, mungkin dari kakak-kakak sendiri ini gimana sih cara menghadapi apabila kalau misalnya di lapangan itu ada kondisi yang tidak sesuai dengan persiapan yang sudah dilakukan? Menanggapi pertanyaannya perihal ini ya, antara ketidaksesuaian rencana dengan fakta. Kebetulan di event kemarin itu lebih banyak sesuainya daripada ketidaksesuaiannya. Mungkin yang tidak sesuai itu perihal dari regulasi bentuk lambung, yang dimana pada technical meeting pertama para juri mengannouncemen bahwa bentuk lambung adalah monohull dan tidak dikasih keterangan lebih lanjut monohullnya V ataukah U atau yang lainnya. Jadi dari tim desainer kami sendiri membentuk kapal dengan bentuk V sesuai fungsinya ya, untuk mengejar kecepatannya. Tapi saat technical meeting 2 ternyata regulasinya sudah keluar semua. Di situ bentuk lambung ternyata U-hull, tapi bukan yang full displacement. Jadi ada sedikit yang harus diedit pada cetakan kami dan pada desain kami, desain dasar yang akan dimasukkan di proposal. Untuk yang lain-lain overall sudah sesuai antara rencana sama yang keluar di buku panduan, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Fuad ada nggak sih tambahan buat ini? Buat tambahan dari pernyataan Mas Yus ya, tadi kan itu merubah lambung dari V ke U. Nah, perubahan dari V ke U itu sangat jauh sekali. Jadi kayak semisal dari V itu kapal sudah enak manuvernya. Nah, itu dari lalu pindah ke U itu kapal jadi kayak berubah semua lah. Settingan berubah, apa-apa berubah, itu manuver ketepat, kayak lurusnya juga berubah. Nah, itu sih yang dicari, kayak memperbaiki trial and error-nya itu di situ. Oke, mungkin kalau untuk dari Kak Luki. Oke, kalau untuk masalah apa itu yang tadi sifatnya di luar prediksi atau mungkin dari aku biasa nyebutnya sebagai faktor X ya. Kalau dari pengalaman yang kemarin itu menurut aku faktor X-nya
besar banget. Karena apa? Kalau jadi gini, kalau di tim robot kan itu pasti yang udah tak bilang sebelumnya tadi ya. Robot itu kan sistemnya lebih kompleks kan. Otomatis nggak mungkin satu orang atau dua orang yang ngehandle. Otomatis dari timku ada beberapa orang yang ngehandle. Nah, dari planning awal, planningku dulu waktu mau lomba itu udah aku planning. Kalau misalkan nanti yang bakal masuk ke arena perlombaan ada 6 orang, otomatis dari 6 orang itu pasti punya job desk-nya masing-masing. Nah, tapi kemarin waktu lomba itu di lapangannya ternyata yang boleh masuk lapangan hanya 4 orang, otomatis 4 orang itu harus bisa nge-backup job desk dari 2 orang itu tadi. Otomatis misalkan kayak yang kemarin itu kebetulan aku kan sebenarnya di tim robot spesifiknya lebih ke hardware, entah itu hardware secara mekanik atau electrical. Nah, kok kebetulan aja di event yang kemarin itu yang nggak diperbolehkan masuk itu orang software atau orang program. Otomatis kayak aku mau nggak mau harus mempersiapkan apa itu, nggak persiapan, harus bisa improve buat megang divisi software atau handle job desk-nya tim software. Jadi itu kayak tamparan banget buat aku buat lebih mempersiapkan tentang pengetahuan tentang software atau program gitu sih. Oke, jadi lumayan ini ya. Ya cukup berimprovisasi banget gitu. Oke, Om. Nah, tentunya dalam kompetisi ini kan kalian juga nggak sendiri, ada tim lah ya. Nah, Ya, kalau boleh tahu nih, gimana sih cara kakak-kakak ini buat ngejaga timnya itu biar selalu kompak dan bisa diajak jalan bareng-bareng gitu? Oke, membahas perihal teamwork ya. Sebenarnya sudah saya kasih sedikit-sedikit di awal tadi untuk mengakrabkan banyak kepala. Karena jujur sulit jika dalam satu tim itu isinya beda-beda prodi, terutama kebetulan di divisi ERC ini ada 4 prodi yang beda kayaknya. Ada dari PE, kemudian ada dari ME, ada dari desain manufaktur, dan ada dari manajemen bisnis. Iya sih, oke, 4. Nah, ya dia udah. Jadi kalau cara kami sih, yang pertama tadi sering ngumpul aja, terus kami selalu ada evaluasi untuk membahas timeline, kemudian harus terbuka ketika ada masalah yang dihadapi, kayak kita sebagai penanggung jawab job desk A atau B, jika kesusahan wajib hukumnya untuk bilang ke tim, jangan dipendam sendiri. Kemudian kalau untuk real actionnya sih sering kami makan bareng. Kalau di sela-sela malam hari itu sering makan bareng, minum juga, maksudnya minum es teh gitu loh, kayak kopi juga. Kemudian dari teman-teman juga sering berbagi makanan, baik itu roti-rotian ataupun buah-buahan. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari kami. Kalau dari Kak Fuad ada tambahan nggak nih? Kalau dariku ya, tapi kayaknya hampir semua sih sudah disebutin sama Mas Yus tadi. Palingan kayak kalau agar lebih akrab lagi ya, kayak ngerjain itu, ngerjain bareng, nanti bisa saling ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Terus kan kayak kalau udah ngobrol kan bisa ada canda bareng, nah itu kan bisa jadi lebih akrab. Oke, mungkin kalau dari Kak Lucky sendiri. oke, kalau dari aku ya mungkin hampir sama kayak Mas Iis, cuman ya namanya apa ya, dalam tim apalagi yang timnya itu sifatnya apa ya, banyak banget orang yang sifatnya beda-beda. Otomatis kita, apalagi kalau kita udah ngomongin lomba, otomatis kita semua pasti punya tujuan yang sama, yaitu bisa pulang bawa juara. Otomatis pasti setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat sampai ke tujuannya dengan caranya masing-masing. Otomatis kalau menurut aku yang udah aku lakuin di timku sendiri, banyak-banyak koordinasi sama banyak-banyak komunikasinya dijaga aja sih. Lebih ke itu sih. Kalau cuma sekedar buat
keakraban itu menurutku itu udah apa ya? Udah sebuah hal yang harusnya itu udah hal wajib lah ya. Kalau buat ngejaga keakraban dari anggota-anggota anggota-anggota lain yang ada di dalam tim. Tapi intinya yang paling penting adalah koordinasi sih menurutku. Oke, jadi ini ya, kunci utama dari kompak suatu tim itu dari komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi kalau misalkan ada sebuah permasalahan di mana misalkan ada permasalahan robot harusnya jalan ke titik A, ini kok malah ke titik B. Otomatis kan setiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing dulu. Ini kok gini, harusnya gini, kan metodenya gini. Nah, dari kita ya kita harus bisa koordinasi. Misalkan kalau di robot kan ada divisi electrical sama program. Nah, kita mungkin pasti yang lebih tahu tentang pergerakan itu pasti dari tim divisi program. Nah, tapi bukan berarti electrical cuma tinggal diam, tapi electrical juga bisa observasi, atau ngasih saran ke program, misalkan, ini programnya kurang gini. Nah, nanti program juga koordinasi lagi ke electrical, enaknya gimana, dari sisi electrical barangkali ada yang kayak perlu di-improve. Jadi kayak feedbacknya itu bisa dari masing-masing divisi bisa saling ngasih feedback. Jadi koordinasinya itu lebih enak gitu. Itu sih. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih Kak, dari persiapan diri sama persiapan tim itu sendiri. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari kampus kita sendiri nih, kira-kira ada nggak sih faktor dukungan dari kampus gitu? Oke, aku dulu Mas Is dulu nih. Gantian aja deh. Gantian. Kalau masalah dukungan dari kampus, sebenarnya kampus mana sih yang nggak ngedukung mahasiswanya buat nyari prestasi gitu. Cuma kalau realitasnya di lapangan, aku bukan berarti ngebilang kampus kita kayak kurang ya, sebenarnya cukup, cuma kadang ada masalah terutama di pendanaan. Apalagi kan kampus kita ini kan waktu tahun kemarin kan masih masa-masa peralihan dari direksi yang lama ke direksi yang baru, otomatis kan banyak regulasi baru tentang pendanaan yang dirubah. Otomatis dari tim robot yang sebelumnya misalkan tahun lalu pendanaannya sistemnya gini, kok tiba-tiba tahun ini gini, otomatis dari kita itu kayak kadang itu kalau masalah pendanaan agak krusial juga, soalnya gimana ya, robot itu kan nggak bisa siap dalam semalam ya, meskipun robot kadang semalam harus jadi. Nah, apa itu misalkan gini, kita butuh komponen buat di riset. Nah, otomatis kan dalam risetnya kan pasti butuh biaya. Nah, mungkin kalau dari masukan aku dari sebagai anak tim robot, kalau bisa kampus pendanaannya regulasi atau birokrasinya jangan lama-lama lah, soalnya kalau kita udah ngajuin barang, otomatis kita juga harus memperhitungkan waktu buat riset barang atau komponen yang akan dibeli. Jadi buat kampus ya, kalau bisa jangan terlalu susah lah untuk pendanaan itu ya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi harapan dari Kak Luki dari UKM MRC ini, harapannya buat pendanaannya jangan dipersulit gitu ya. Bukan dipersulit sih, kalau bisa jangan lama-lama gitu. Iya. Kalau sulit sebenarnya relatif ya gitu sih. Tuh kalau aku. Oke, mungkin dari Mas Yus. Oke, membahas pendanaan sesuai pengalaman yang saya rasakan di kontes kapal Indonesia kemarin itu, sebenarnya udah nggak berharap lebih ya sama pendanaan. Makanya di awal tadi saya sepil harus persiapan materi, yaitu uang pribadi untuk ya nalangi dulu, baru nanti kalau hoki ya bisa klaim sama kampus. Tapi banyak cerita, salah satunya itu kami sampai dikasih dana sama kakak tingkat tim sebelumnya adalah cukup untuk beli beberapa komponen. Kemudian tapi itu sudah hamin 3 minggu atau 2 minggu lomba, kayaknya termasuk telat banget sih. Kemudian dari pendanaan yang bentuknya berupa barang, bukan uang
cairan uang apa liquid kayak gitu. Jadi terpaksa kami dalam waktu latihan, waktu riset selalu pakai komponen-komponen yang sudah lama, umur 1, 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu menaikkan resiko untuk dia menjadi rusak. Ya kayak motor udah tua tapi digeber sampai limit, itu kan resiko rusaknya lebih tinggi daripada barang yang udah baru. Jadi banyak komponen yang rusak di UKM WSC gara-gara digeber limit untuk cari set yang terbaik, waktu terbaik juga. Jadi sebenarnya efek domino sih dari pendanaan yang terbilang beda dari tahun-tahun berikutnya. Semoga tahun depan sih kayak Lucky tadi, dananya semakin jauh-jauh hari udah ada, jadi kami ada persiapan buat lebih ada apa ya, risetan seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Fuad ada tambahan nggak nih? Kalau tambahan dari aku ya, sebenarnya dari kampus itu selain dukungan dari dana, juga ada dukungan yang lain sih. Kayak misal kita kan trial di kolamnya itu kan jauh. Nah itu ngajuin transportasi kayak pinjem pick up, itu dari kampus itu juga di ACC. Jadi kayak selain dari pendanaan juga ada backupan lain dari kampus seperti pick up itu tadi. Nah, jadi kan jadi kakak-kakak ini kan udah cerita ini mungkin mulai dari langkah awal dari riset terus sampai lomba ini kan tentunya membutuhkan waktu yang lama nih. Nah, ada nggak sih momen-momen yang berkesan di kakak-kakak ini? Ini dari Kak Luki dulu. Kalau momen ya, kalau momen banyak sih, momen banyak. Salah satunya yang udah tak sebutin tadi, kayak aku yang apa itu orang basicnya itu divisinya di divisi hardware yang nggak pernah pegang program, tiba-tiba dalam semalam harus bisa menguasai program buat robot agar bisa jalan besok. Itu menurutku udah kayak apa ya, kayak tamparan banget buat aku kalau buat apa itu, buat ngupgrade diri agar bisa apa itu, apa ya, kayak tamparan banget lah intinya buat aku. Kalau intinya tuh jangan kayak gampang berpuas diri sama skill yang udah didapat. Intinya kayak apapun kondisinya kayak harus upgrade skill gitu. Kalau aku itu sih mungkin. Jadi mau nggak mau itu kita harus menyesuaikan sama kondisi yang ada gitu ya Kak. Iya, bukan nggak cuma menyesuaikan, kayak harus lebih siap ke segala kondisi sih. Menurutku juga kayak gitu sih. Karena kan nggak ada yang tahu ke depannya kayak apa yang bakal jadi, kan nggak tahu. Tuh. Oke, mungkin kalau dari Kak Il sendiri. Oke, perihal momen yang mengesankan tuh kayaknya ada 3. Yang pertama tentu saat saya diberi tanggung jawab untuk join ke tim inti 1 itu sama cutting 1. Terus yang kedua ada momen di mana ketua kami itu lomba keluar pulau gitu, jadi ditinggal di timnya, dan secara tidak langsung dan tidak sah saya harus memegang tim itu selama kurang lebih 1 minggu. Di sana sebelum ditinggal itu sudah banyak problem. Salah satunya ada problem cut off. Cut off itu ya kayak pemutusan tegangan saat tegangannya under batas ambang bawah gitu. Kemudian ada PR manuver kapal yang belum jadi-jadi. Nah, selama 1 minggu itu saya mencoba banyak cara dengan mengganti komponen, menghubungi salah satunya UKM MRC untuk pinjam motor, tanya-tanya ESC ada enggak. Kemudian ada perubahan fisik kapal, yaitu pemotongan yang namanya bilge keel. Bilge keel itu berfungsi untuk menahan ombak agar kapal yang bertipe UHAL tadi bisa lebih stabil. Di sana satu persatu mulai ada cahaya cerah nih buat bisa menang di KKI. Nggak cuma sekedar awalnya cuma sekedar ya udahlah kita ikut lomba aja daripada nggak sama sekali kan. Itu kemudian
momen yang berkesan lagi itu ketika hari H race ya tentu. Di sana kayaknya ada faktor X dari yang di atas. Soalnya dari hari-hari trial itu kami jarang banget dapat, dan nggak pernah sih dapat waktu race tanpa beban itu 18 detik. Itu nggak pernah, pasti 19, 20, 21. Tapi entah kenapa saat hari H itu kita dapat waktu segitu. Kemudian ada lagi perihal Hamin satu lomba juga. Itu kan ada momen-momen kampus lain tidak terima dengan bentuk lambung yang kami buat. Nggak PPNS juga sih, ada 6 kampus kayaknya yang hampir nggak sesuai sama regulasi. Soalnya regulasinya kan itu masih ngambang ya, belum ditentukan range-nya seberapa. Jadi di sana itu ada momen perombakan bentuk lambung di H-1 dari yang sudut maksimal itu 15 derajat, tapi punya kami kan 16, jadi harus mengurangi sudutnya, harus lebih rounded lagi ke 15 derajat. Di situ H-1 benar-benar hektik parah, yang harusnya udah harus istirahat, pikirin kesehatan buat besok supaya fit, tapi harus ngerubah setting kapal lagi. Dengan pasti itu ya efek domino lagi lah ke yang lain-lain. Itu aja sih kayaknya. Kalau dari Kak Fuad sendiri, Kalau dari aku ya momen yang paling berkesan atau yang paling berharga itu yang pertama itu ada waktu H-1 base design. Jadi kayak base design itu hari Kamis, lalu di H-1 itu hari Rabu. Di situ hari Rabu siang itu kita masih ikut trial ya, free trial dari lombanya siangnya, terus bawa balik kapal ke camp. Sorenya itu besoknya itu harus siap base design di jam 1 siang. Nah, dalam waktu sore sampai pagi itu, jadi harus kayak finishing kapal, mau nggak mau harus sudah jadi. Soalnya kan jam 1 siang itu sudah base design. Nah, itu sih momen yang paling berharga. Kayak semalaman itu sampai tembus jam 8 kalau salah. Itu baru tidur buat finishing kapal itu. oke, nah tentunya kan kayak pengalaman hal seperti ini kan nggak bakal keulang 2 kali ya, cukup sekali seumur hidup. Nah mungkin dari pengalamannya udah, pelajaran yang kalian dapat setelah mengikuti perlombaan ini, mungkin dari Kak Fuad dulu deh. Pelajaran yang sebenarnya menurutku semua yang aku dapat dari KKI tahun kemarin itu semua sangat berharga. Soalnya kan dulunya juga nggak tahu tentang Airseaboot, nggak tahu tentang KKI, nggak tahu tentang BSC. Jadi kayak aku ikut itu sangat berharga semua. Oke, Kak Yus? Pengalaman KKI kemarin menurut saya puncak di mana serangkaian lomba BSC diadakan ya. Soalnya itu udah yang paling bergengsi. Di sana kita jumpa sama univ-univ besar kayak UI, UGM, UNS, Undip, dari Seberang juga ada ITERA dan lain-lain dan kawan-kawan yang lain. Di situ kita terbukalah POV-nya sama Fakultas Teknik Perkapalan kampus lain itu seperti apa. Jadi menurut saya ya relasi dan ilmu baru itu yang menjadi hal baru. Oke, kalau dari Kak Luki sendiri? Kalau dari aku sendiri kan, kalau aku kan kebetulan divisi robot yang ikut divisi kontes robot Indonesia, yang ikuti kan divisi bawah air. Nah itu kan kalau dari POV aku sebagai anak perkapalan otomatis kan itu ada bisa salah satu termasuk dari teknologi maritim. Nah kalau menurut aku dari sisi anak PPNS, dunia maritim itu luas. Jadi menurut aku kalau cuma sekedar ngikutin arus sama ngandelin ilmu atau pengalaman cuma dari kuliah atau dari lingkungan kampus itu menurut aku kurang. Jadi kayak
dunia maritim itu luas, jadi kayak kita itu harus lebih terbuka aja sih. Oke, jadi cukup banyak ya untuk pelajaran yang didapat dari kompetisi ini, baik dari kontes kapal atau kontes robot. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ini ada nggak sih tips dan trik buat teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi ini? Oke. Siapa dulu? Nah, Mas Yus dulu aja mungkin. Aduh, ini apa ya? Tips and trick kalau mau mengikuti. Sebenarnya saya nggak mendorong teman-teman untuk ikut, karena setiap individu itu punya skill sama bakatnya sendiri-sendiri. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa alat musik, ada yang bisa seni drama. Tapi untuk menunjang praktikum dari teori yang kita dapat di kampus itu, ayo bisalah dicoba di event-event kecil kampus-kampus sebelah, kayak punya ITS, kayak punya Undip, itu ada event-event kecil. Pasti ada pengumuman di grup nanti, open rekrutmen delegasi dari WSC. Nah, dari situ mungkin bisa dicoba daftar dengan segala kemampuan yang ada. Ya, maksud saya ada persiapan lah kalau daftar, nggak hanya sekedar iseng dan hoki-hokian. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Fuad sendiri ada tambahan nggak nih? Kalau dari aku ya tips dan trik buat teman-teman yang kayak berminat untuk join di lomba bidang kompetisi kapal ini. Kalau dari aku kan dari WSC sendiri kan sistemnya kayak open recruitment ya. Kalau bisa itu kalau ada oprek itu join ikut, lalu kalau sudah kayak keterima atau sudah menjadi delegasi WSC sendiri, sering-sering lah datang ke camp buat ngerjain, kayak buat biar bisa akrab sama teman-teman, sama kelompoknya sendiri, sama timnya. Ya ngerjain prototipe atau ngerjain proposal itu sering-sering. Nah, itu tipsnya dari aku. Oke, dari Kak Luki? Kalau dari aku sendiri, aku nggak ngomongin apa itu spesifik ke lomba yang aku ikuti kayak kontes robot ya. Misalnya gini, kalau buat tips-tips buat teman-teman dari Himaliskal atau mungkin buat teman-teman yang lain lah intinya. Sebenarnya apa itu peluang untuk buat ngikutin, peluang buat dapetin juara atau ngikutin lomba itu sebenarnya banyak. Apalagi lomba-lomba LKTI atau lomba-lomba PLC atau dan yang lain itu banyak. Cuma pesan dari aku, jangan pernah menutup diri buat nutup apa itu enggak gimana ya, intinya jangan nutup diri buat nggak ngambil peluang yang ada. Nah, kalau misalkan ada lomba LKTI atau apa, ikut aja. Bu hitung-hitung buat nambah pengalaman atau buat sekedar nambah relasi. Tapi kalau untuk lomba yang aku ikutin sendiri kayak kontes robot Indonesia, itu kan sifatnya apa ya? Sifatnya kan bukan individu, tapi lebih ke antara kampus. Otomatis kan kita nggak bisa kayak apa itu secara pribadi daftar gitu kan nggak bisa. Otomatis ada perantaranya. Nah, kalau mungkin dari yang teman-teman ada yang minat atau ingin ikut kontes robot Indonesia, mungkin bisa lewat perantara join UKM MRC, atau mungkin kalau punya apa itu pertanyaan yang lebih detail tentang terutama di tim divisi robot Bawah Air, mungkin bisa tanya-tanya lewat via DM Instagramnya tim Hydroship PPNS gitu. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah bahas tentang kompetisi-kompetisi, terus tip and trick. Nah, sebenarnya aku mau tahu nih rencana kakak-kakak ini setelah mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa? Mungkin setelah dapat juara itu ada rencana buat ikut perlombaan yang lain lagi atau mau bikin project atau gimana? Pak, dari pendapat saya ya, setelah mengikuti ini rencananya tentu pertama angkatan 22 sudah tidak disarankan mengikuti lomba sejenis lagi, harus regenerasi ke adik-adiknya 23 ataupun 24, yang artinya kita di sana sebagai mentor dan membimbing mereka dan mengawasi apa sih yang mereka lakukan supaya nggak salah jalan juga.
Satu tadi ya mengawasi dan mentoring. Kemudian kalau rencana lainnya itu pasti ya kita sebagai prodi PE kan semester 4 semester 6 yang di 4 pasti UJT, jadi mau UJT. Setelah itu ya menuntaskan perkuliahan di PPNS, habis itu kerja ya layaknya orang normal sih. Kalau untuk Kak Fuad, Kalau dari aku sendiri ya, kan aku masih angkatan 23. Jadi kayak jalannya itu masih panjang. Kalau masih panjang gitu kan harus dimanfaatkan. Kayak palingan next event bakalan ikut lagi. Di next event terdekat maupun yang paling jauh KKI tahun depan. oke, jadi ada rencana buat ikut KKI tahun depan lagi ya kalau untuk Kak Fuad. Kalau untuk Kak Luki nih? Kalau aku karena kami satu angkatan sama Mas Ius dan satu kelas juga yang notabene-nya semester depan mau OJT, harusnya bisa fokus ke OJT, tapi berhubung kalau lihat-lihat dari peluang dan juga prospek dari robot yang perlombaan yang sejenis dari yang pernah aku ikutin kayak kontes robot Indonesia kemarin, bayangannya sih mau ke depannya mau ikut kontes yang lebih tinggi lagi jenjangnya. Kayak hari ini kebetulan ada rencana buat ikut kontes robot bawah air yang tingkatnya internasional, tapi ya balik lagi karena tahun depan atau semester depan harus OJT, mungkin masih perlu dipertimbangkan lagi sih. Dan juga ini kan seperti yang udah tak bilang tadi, kalau kontes robot bawah air itu ada hubungannya sama maritim. Harapanku ke depannya sih mungkin bisa nyambung ke prospek kerja atau prospek OJT sih gitu. Jadi ya semoga aja dengan aku ikut kontes robot bawah air ini bisa buka peluang lah buat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu sih. Oke, terakhir nih ya. Tadi kan kita udah bahas tentang tadi kan kita untuk pembahasannya kan lebih ke tim masing-masing nih. Nah, kalau untuk sekarang nih kira-kira pesan untuk mahasiswa teknik kelistrikan kapal sendiri. Dari siapa dulu yang mau menjawab? Mungkin Mas Fuad dulu yang masih muda ini. Mas Fuad. Dari aku ya. Pesan-pesan untuk mahasiswa teknik kelistrikan kapal. Ayolah kayak ikut-ikut kompetisi kayak gini. Ya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu saja. Kalau bisa itu manfaatkan waktu luang, apalagi buat maba itu ya. Kan masih panjang, masih lama kuliahnya. Kalau bisa ikut-ikut kompetisi kayak gini. Oke, kalau dari Kak Iu sendiri? Bukan berarti menggurui ya teman-teman teknik kelistrikan kapal, tapi based on my experience aja. Prinsipku itu ya berani mencoba mungkin berhasil, tidak mencoba itu pasti gagal. Jadi untuk teman-teman PE angkatan 24, 23, 22 atau yang 21 bisa diekspor lagi personalitinya, dicek lagi, dikenali lagi dirinya, saya itu siapa, kita itu siapa, supaya kalau udah nemu jati diri itu kedepannya tuh bakalan lebih enak aja jalannya, nggak bimbang, nggak ragu. Nah seperti itu sih. Kalau untuk kalau gini? Oke, kalau dari aku sendiri untuk pesan-pesan buat teman-teman di Maliskal, apalagi buat terutama buat angkatan 23 sama 24, cobalah buka diri terhadap semua peluang yang ada, karena semester 1, semester 3 itu hitungannya tuh kalau kuliah itu masih, kalau mau ikut-ikut kegiatan itu masih punya banyak waktu. Nah kalau buat teman-teman 22 ini yang mau OJT ya mungkin lebih dipersiapkan diri lagi buat OJT. Intinya jangan menutup peluang lah buat diri tentang peluang apapun lah itu, peluang entah itu peluang untuk kompetisi atau peluang untuk upgrade diri gitu sih. Oke, jadi nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak banget nih bareng Kak Ius, Kak Fuad, dan Kak Luki.
Semoga apa yang sudah mereka sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah! Oke.